Saya jumping ya. Yeah. Jadi bahwa sekarang nih saya keliling cukup banyak ke negara-negara ya. Ternyata negara-negara yang perekonomiannya maju sekali itu rata-rata negara yang tidak dibangun atas dasar agama. Betul. Negara-negara yang sekuler, negara-negara yang agnostik. Contoh tuh Rusia, Finland, China, China, ya. betul. Apalagi nih Korea, Amerika tentu saja. Apa yang terjadi nih terhadap peran agama, Feris? Aku mungkin harus tarik ke belakang lagi. Boleh? Supaya kita punya dasar, kita bicara bukan hanya agama, tapi kita bicara tentang keyakinan sebenarnya. Nah, yang menarik adalah ada satu penemuan baru, nggak baru-baru amat sih, di Turki, namanya Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Oke. Göbekli Tepe ini adalah satu tempat, satu bukit. Kalau diartikan artinya Göbek itu artinya pusar. Jadi bukit pusar. Jadi di Göbekli Tepe ini di Turki. Nah, setelah digali ternyata ada orang dapat satu bangunan yang orang belum tahu bangunannya apa, tapi usianya minus 11.000 tahun. Masya Allah. Ini sangat tertimbun. Lebih tepatnya nanti kita katakan ditimbun secara sengaja. Nah, jadi peradaban di minus 11.000. Kalau kita bahas Stonehenge saja mungkin Stonehenge minus 1.500 kalau nggak salah ya. Piramid minus 2.000 misalnya. Berarti ini kan minus 11.000 sekitar 4 kali lipatnya, 4-5 kali lipatnya lebih tua daripada piramid. Nah, yang membuat orang-orang terkesima adalah ketika mereka gali itu, mereka nggak dapat sisa-sisa kegiatan domestik di daerah itu. Mereka nggak dapat rumah, mereka nggak dapat ladang dan segala macam. Artinya ini mendahului rumah dan ladang. Meskipun setelah baru-baru ini 2024, 2025 ada penelitian baru lagi yang mengatakan bahwa ternyata ada rumah, ternyata ada ladang, ada. Tapi ternyata predates-nya jauh juga, karena ladangnya baru ada sekitar tahun minus 8.000. Ada jarak. Ada jaraknya 3.000 tahun. Gitu kan ya. Ternyata itu dulu dibuat dulu bangunan ini baru yang lain kira-kira seperti itu. Nah, penelitian itu membawa kita pada satu titik bahwa tempat ini ternyata adalah paling mungkin tempat ritual. Berarti ada sesuatu yang kebolak-balik. Selama ini para ahli peradaban mengatakan bahwasanya manusia itu pertama kali harus memenuhi perutnya dulu. Setelah dia punya makanan yang banyak, terjadi surplus makanan, dia baru bentuk sesuatu yang lain, seperti monumental, seperti piramid atau yang lain. Penemuan di Göbekli Tepe ini membalik semuanya. Ternyata manusia bukan perlu makan dulu, tapi perlu keyakinan terlebih dahulu. Dari keyakinan itu kemudian dibangun segala sesuatu yang lain, baru makan, baru terus kemudian perkampungan, baru terus kemudian peradaban civilization yang lain. Nah, ini membalik teori semuanya. Ini dunia lagi kacau nih gara-gara Göbekli Tepe ini. Nah, terus kemudian dia berteori begini, kalau gitu jangan-jangan selama ini, kenapa peradaban kita tuh terasa kosong? Karena kita ini sekarang memulai justru dari makan dulu. Mulai dari ekonomi dulu, bangunan dulu, baru terus kemudian pada keyakinan. Seperti teori zaman dulu, karena teori zaman dulu temple tuh terakhir, kuil tuh terakhir. Jadi agama tuh terakhir, gak penting. Jadi relate dengan yang tadi, asumsi bahwa tadi. Negara-negara yang penduduknya sudah meninggalkan keyakinan, itu justru negara maju-maju ya. Nah, ternyata sekarang dibalik, ternyata keyakinan dulu, baru yang lain. Nah, yang pengen aku bahas gini, kalau kita lihat ini, ini kita tahan dulu fakta ini di sini, kita bahas fakta yang lain, Epstein Files. Ternyata faktanya adalah kalau ada yang bilang bahwa ternyata semakin maju dunia, ternyata makin gak perlu agama, Epstein Files ternyata membuktikan sebaliknya. Justru semakin orang-orang kaya dan semakin mereka tuh punya segala-galanya, mereka nyari keyakinan lagi. Dapatnya yang salah. Epstein Files kan kayak cult, kayak agama kan. Dia punya kuil penyembahan, dia punya ritual. Itu kita gak pernah duga ya. Kita gak pernah duga. Itu orang-orang pintar. Bener. Orang-orang yang selama ini omongnya kita dengarkan. Itu para dia. Pemimpin. Yang kita pikir mereka logik banget. Gitu kan. Nah, ternyata tidak logik. Nah, karena mereka beragama ternyata. Tapi agamanya itu salah, karena mereka punya ritual juga, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Kenapa harus minum sup anak kecil? Pengorbanan darah. Betul, pengorbanan darah. Dan kenapa harus pakai ritual-ritual tertentu dan seterusnya. Nah, itu akhirnya membalikkan sebuah teori bahwa negara makin maju dia makin nggak perlu agama. Ternyata dia perlu agama, tapi dalam bentuk yang lain. Tapi bukan agama seperti yang kita kenal selama ini. Benar, 5 agama misalnya di Indonesia. Nah, artinya aku pengen bilang bahwa ternyata manusia apapun dia tetap perlu keyakinan. Karena di dalam diri manusia itu ada curiosity yang harus dijawab. Ada lobang yang harus diisi. Nah, tergantung dia ngisinya pakai apa. Nah, ketika dia bisa mengisinya dengan baik, maka dia akan mengikuti yang lain. Nah, artinya aku pengen ngasih tau dulu, aku harus putus dulu antara relevansi antara agama dengan kemajuan. Karena bisa jadi ada orang dia maju dia nggak pakai agama, tapi ada juga dia pakai agama dia maju. Sebaliknya, ada juga orang nggak pakai agama hancur dan
pakai agama hancur dan nggak pakai agama juga hancur. Nah berarti nggak ada korelasinya sebenarnya. Nah tinggal kita lihat korelasi kalau gitu kemajuan apa. Ternyata korelasi kemajuan ada pada yang namanya menurutku adalah syarat utama daripada civilization. Itu kepedulian. Itu syarat utama menurutku. Aku ngelihat ke beberapa tempat ketika aku buat tour Cradle of Civilization, aku melihat bahwa saya setiap tempat yang peradabannya bagus, Cina, India, Mesir, terus kemudian Mesir, dan runtuhnya peradaban-peradaban bagus itu, Persia, Turki, itu karena tadi mulai nggak peduli. Contoh yang paling nyata, Romawi. Romawi itu peradabannya bagus banget. Kadang-kadang kita sebagai orang muslim kadang-kadang kan nggak fair ya. Kita bilang zaman dulu tuh orang-orang tuh nggak mandi gitu kan ya. Dalam hatiku, emang menurut kalian siapa yang nyiptain pemandian umum pertama kali gitu kan ya? Orang Roma sampai sekarang airnya masih bisa diminum. Gitu kan. Itu kan teknologi air Roma kan nggak ada tandingannya sampai detik ini menurutku. Artinya loh mereka semaju itu loh. Tapi kenapa mereka bisa hancur tiba-tiba? Karena mereka meninggalkan sebab peradaban itu muncul, yaitu adalah kepedulian. Jadi peradaban itu yang aku pelajari menarik Mas. Jadi kata-kata peradaban itu civilization, kata-katanya adalah civil. Civil artinya adalah beradab. Atau bisa kita katakan civil artinya adalah citizen atau orang yang tinggal di perkotaan karena dia lebih beradab. Nah, lebih menarik lagi kata-kata politik berasal dari kata polis bahasa Yunani. Artinya adalah kota. Berarti ada polis, kota, ada civil, ada penduduknya. Terus? Berarti politik adalah how to govern sebenarnya. Artinya orang-orang yang berpolitik itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan dia mau ngurusin orang lain. Dia peduli. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Pertanyaannya adalah apa yang membuat dia selesai nih? Nah ini kan harusnya keyakinan nih. Mana mungkin aku mau ngurusin orang lain kalau aku tidak percaya bahwa apa yang aku lakukan ini akan berpengaruh hereafter. Mendingan aku ngurusin diriku sendiri. Gitu kan ya. Kalau punya anakku aja yang jadi pemimpin misalnya. Kalau aku punya duit aku beliin mobil baru misalnya dan segala macam. Nah tapi begitu terus kemudian rasa dengan diri sendiri udah selesai, dia mulai memikirkan orang lain dan dia punya value untuk menjadi terus-menerus pemikiran itu, maka muncullah peradaban. Minimal benihnya. Nah jadi menurutku itu sih yang berhubungan. Jadi tidak dengan agamanya.